Bayangkan. Seorang ibu tua berteriak histeris. Tubuhnya menggeliat kesakitan. Kulitnya melepuh disiram air mendidih oleh tangan menantu sendiri. Suara jeritannya mengguncang langit dan bumi. Namun tak ada yang menolong. Di sudut dapur yang basah, seorang wanita muda berdiri gemetar. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena panik, takut dirinya tertangkap. Air mendidih masih menetes dari panci yang ia genggam, sementara tubuh ibu mertuanya terkapar mengerang dalam derita. Dari balik jendela, suara ayam berkokok dan dedaunan tertiup angin seolah menjadi saksi bisu kekejaman yang tak termaafkan. Tapi, apa yang mendorong seorang menantu tega melakukan hal seburuk itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Hujan deras mengguyur atap rumah sederhana yang terletak di pinggiran desa. Di dalam rumah itulah kisah ini bermula. Rumah itu tampak biasa saja. Temboknya setengah kayu, catnya mulai pudar, dan halaman depannya ditumbuhi semak liar. Tapi di balik dindingnya, sedang tumbuh bibit durhaka yang kelak akan menjadi bencana. Lesti, seorang wanita muda berusia awal 20-an, baru menikah dengan Arman, laki-laki baik dan pekerja keras yang mengabdikan seluruh waktunya demi keluarga. Sejak hari pertama pernikahan, Lesti tinggal serumah dengan ibu mertua yang sudah tua namun masih kuat, Bu Sari namanya. Bu Sari adalah sosok ibu yang sabar, ramah, dan penuh kasih. Ia menyambut Lesti dengan hati terbuka, menganggapnya anak sendiri. Namun, waktu membuktikan bahwa penerimaan itu bertepuk sebelah tangan. Lesti perlahan menunjukkan sifat aslinya. Di awal pernikahan, memang Lesti tampak manis, senyum tak pernah lepas, dan tutur katanya lembut. Tapi hanya butuh waktu beberapa minggu, semua itu lenyap bagai kabut pagi. Lesti mulai malas. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kamar, memelototi layar ponsel seharian, tanpa peduli pada dapur yang kotor, cucian yang menumpuk, atau halaman rumah yang berantakan. "Mak, tolong bikinin teh manis." "Ya, Yang Ang. Jangan lupa gulanya 2 sendok." Kalimat seperti itu keluar dari mulut Lesti hampir setiap hari. Dengan suara tinggi dan nada memerintah, seolah-olah Bu Sari adalah pembantunya. Bu Sari hanya tersenyum getir. Meski hati mulai terasa panas, ia tetap menuruti permintaan menantunya. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin menjaga suasana rumah tetap tenang. Ia berpikir, mungkin Lesti hanya butuh waktu menyesuaikan diri. Namun hari berganti hari, sikap Lesti makin menjadi. Bahkan, sholat pun ia tinggalkan. Pernah suatu pagi, Bu Sari mencoba mengingatkan dengan suara lembut. "Lesti, udah waktu subuh. Ayo, sholat dulu, nak." Alih-alih bangun, Lesti malah menarik selimut dan membalikkan badan. Tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa malu. Setiap malam, Arman pulang dalam keadaan lelah. Bajunya basah oleh peluh, wajahnya kusut karena beban kerja. Tapi ia selalu menyempatkan senyum untuk istrinya. Ia tidak tahu bahwa selama ia bekerja membanting tulang, istrinya di rumah hanya tidur, makan, dan memerintah. Bu Sari, yang setiap hari mengurus rumah, memasak, mencuci, bahkan menyetrika baju Arman, tidak pernah sekalipun mengeluh di depan anaknya. Ia tahu, anaknya bahagia karena merasa istrinya baik-baik saja. Tapi hatinya, lama-lama terluka juga. Suatu malam, saat Arman pulang dan memuji sambal terasi yang sangat enak, ia berkata, "Istriku pinter banget bikin sambal kayak gini." Lesti hanya tertawa kecil, padahal ia tidak pernah menyentuh dapur. Semuanya hasil kerja tangan Bu Sari. Dan malam itu, Bu Sari hanya bisa menunduk sambil menyeka air matanya diam-diam di dapur. Waktu terus berjalan, dan wajah asli Lesti semakin jelas terlihat. Sejak hari pertama ia resmi menjadi istri Arman,
Tak pernah sekalipun ia berusaha memahami tanggung jawabnya sebagai menantu, apalagi sebagai istri. Semua pekerjaan rumah dibiarkan menumpuk. Baju kotor berserakan, dapur berantakan, lantai penuh debu. Tapi Lesti? Ia tetap nyaman berselimut di kamar, menonton drama Korea sambil ngemil keripik singkong yang dibelikan suaminya. Busari yang sudah menua, terpaksa turun tangan mengurus semuanya. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyapu halaman, menyiapkan sarapan, bahkan mencuci pakaian anak dan menantunya. Peluhnya menetes satu persatu di bawah panas matahari, tapi Lesti tak pernah merasa bersalah. Pernah suatu pagi, ketika Busari sedang mencuci di sumur belakang, Lesti membuka pintu kamar dan berteriak dari dalam. "Ma, air panasnya mana? Masa aku harus masak sendiri sih?" Busari terdiam sejenak. Kedua tangannya masih mencelupkan baju ke dalam ember. Tapi suaranya tetap lembut saat menjawab. "Iya, Lesti, sabar ya. Mak baru selesai cuci. Bentar lagi Mak bikinkan." Tapi bukannya mengerti, Lesti malah menggerutu sambil membanting pintu kamar. Suaranya menggema keras di seluruh rumah. Tak sedikit pun rasa syukur terucap dari bibirnya. Hari demi hari, sikap Lesti makin menjadi. Ia bahkan sering mengadu ke Arman tentang hal-hal yang dibuat-buat. "Mas, ibu tuh suka nyindir aku. Kayak ngeremehin. Aku capek loh." Arman yang sudah kelelahan bekerja, hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Ia tidak tahu mana yang benar. Tapi karena terlalu percaya pada istrinya, ia selalu mengiyakan saja. "Ya udahlah, kamu sabar aja ya. Namanya juga orang tua." Namun sabar itu tidak pernah ada dalam kamus Lesti. Ia merasa rumah itu sepenuhnya miliknya, dan semua yang tinggal di dalamnya harus tunduk padanya. Bahkan pernah satu hari, saat Busari sedang memotong sayur di dapur, Lesti lewat dan berkata dengan nada kasar, "Kalau motong jangan kayak nenek-nenek. Mak, lihat tuh, belepotan semua." Busari hanya bisa menghela napas panjang. Matanya mulai memerah. Tapi bukan karena marah, melainkan karena hatinya perih. Ia tak pernah menyangka, menantu yang ia sambut dengan doa dan harapan, kini berubah menjadi duri dalam daging. Tetangga mulai curiga. Rumah yang dulu hangat kini terasa sunyi. Tak ada lagi aroma masakan lezat yang mengepul dari dapur. Tak terdengar tawa atau percakapan keluarga. Rumah itu kini seperti kuburan yang dihuni oleh kepura-puraan. Di suatu sore, Lesti duduk di ruang tamu sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Sementara Busari masih di dapur, membersihkan piring-piring kotor sisa makan siang. "Lesti, kamu nggak ada rencana kerja atau bantu-bantu gitu? Masa seharian cuma tidur dan main HP?" Itulah pertama kalinya Busari menyuarakan kejujuran yang ia tahan sekian lama. Tapi respon Lesti sangat di luar dugaan. "Aduh Mak, jangan ngatur deh. Aku ini udah cukup capek ngurus Mas Arman. Lagian, ini rumah suami aku, bukan rumah Mak." Seketika dada Busari seperti diremas. Ucapannya tajam, menusuk, dan tanpa ampun. Tapi ia tetap diam. Ia tahu, pertengkaran hanya akan memperkeruh keadaan. Ia memilih untuk menahan sakit, lagi dan lagi. Namun siapa sangka, kesabaran seorang ibu ada batasnya. Dan kelakuan menantu seperti Lesti, hanya sedang mengukir jalan menuju kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Setiap pagi, Arman berangkat kerja sebelum matahari terbit. Langkahnya cepat, wajahnya lelah, tapi hatinya tenang. Ia percaya, istrinya di rumah adalah wanita baik yang bisa menjaga keluarganya. Ia percaya, ibunya yang sudah tua akan akur dengan Lesti, menantu yang ia banggakan. Namun kenyataannya, kepercayaan itu perlahan dibakar diam-diam oleh kebohongan. Arman bekerja di kota sebagai sopir travel antar provinsi. Pulangnya bisa larut malam, bahkan kadang dini hari. Ia lakukan semua itu demi menabung untuk masa depan, demi membangun rumah sendiri agar bisa mengurangi beban ibunya. Tapi, niat tulus itu tidak pernah dimengerti oleh Lesti.
Ia justru mengeluh karena harus tinggal bersama mertua lebih lama. Aku ini capek. Mas, hidup serumah sama orang tua tuh rasanya kayak dikekang. Keluh Lesti suatu malam, saat Arman baru saja sampai rumah dan belum sempat membasuh wajah. Arman hanya tersenyum, duduk di lantai, membuka kaos kaki yang lembab. Kamu sabar dulu ya. Kalau tabungan kita cukup, kita bisa ngontrak dulu, atau bangun rumah pelan-pelan. Tapi sabar bagi Lesti hanyalah kata kosong. Ia tidak mengerti perjuangan Arman yang setiap hari berjibaku di jalanan. Ia tidak tahu betapa sering Arman harus menahan lapar, hanya agar bisa membawa pulang oleh-oleh untuk istrinya. Baginya, Arman hanya suami yang pulang malam dan tak peka. Lesti makin sering mengadu dan memutar balik kenyataan. Mas, ibu tuh suka nyindir. Aku dicuekin. Disuruh kerja terus. Aku ini istri kamu, bukan pembantu ibu. Dan setiap kali itu terjadi, Arman mengangguk saja. Ia percaya Lesti. Ia pikir ibunya mungkin mulai menua dan sensitif. Ia tak pernah curiga, tak pernah bertanya langsung pada ibunya. Sebab di depan Arman, Lesti selalu bersikap manis, tertawa renyah, bahkan menyuapi suaminya makan dengan tangan sendiri. Sedangkan Bu Sari, ia menelan luka itu diam-diam. Pernah satu malam, saat Arman sudah tertidur di kamarnya, Bu Sari duduk termenung di teras rumah. Angin malam menyapu rambutnya yang mulai memutih. Di pangkuannya, ada sajadah yang sudah mulai kusam, namun selalu basah oleh air mata. Ya Allah, anakku tak tahu apa yang terjadi. Lindungilah ia dari luka yang tak dia lihat, bisiknya lirih. Dalam sunyi itu, Bu Sari masih menyimpan harapan. Harapan bahwa Lesti akan berubah. Harapan bahwa menantunya akan belajar menghormati orang tua. Tapi setiap harapan yang tumbuh, langsung dipatahkan oleh kenyataan. Keesokan harinya, Lesti menyuruh Bu Sari membersihkan kamar mandi, padahal Bu Sari baru saja batuk-batuk karena kelelahan menyapu halaman. Mak, kamar mandinya kotor tuh. Masa aku harus bersihin sendiri? Saya kan bukan pembantu, katanya, lantang. Bu Sari hanya menjawab pelan. Iya, nanti Mak bersihkan. Kalimat itu keluar dari bibir yang gemetar, dengan suara yang nyaris patah. Tapi Lesti tidak peduli. Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun. Di sisi lain, Arman tak pernah tahu istrinya berlaku sekejam itu. Baginya, Lesti adalah istri penyayang, yang rajin menyambutnya dengan senyum, dan pintar memasak. Padahal, hampir semua masakan yang ia makan, dibuat oleh tangan ibunya yang mulai keriput. Ketika Arman bilang, sambalnya enak banget, sayang, Lesti hanya tersenyum bangga. Padahal sambal itu dibuat Bu Sari pagi-pagi sekali sebelum subuh. Dan Arman tak pernah tahu bahwa senyum istrinya itu menyembunyikan kepalsuan yang kelak akan menghancurkan segalanya. Pagi itu, matahari belum muncul sepenuhnya. Udara masih dingin, dan embun masih menempel di dedaunan halaman rumah. Tapi Bu Sari sudah bangun lebih dulu. Ia menyapu halaman dengan pelan, pundaknya terasa nyeri, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu, jika bukan dirinya yang melakukan, maka tak akan ada yang peduli. Lesti masih tertidur pulas di kamar, dan Arman sudah berangkat sebelum fajar. Bu Sari melirik ke dalam rumah. Tumpukan piring kotor masih berserakan di dapur. Lantai lengket bekas tumpahan teh kemarin masih membekas. Tak ada yang mau membersihkannya. Ia menghela napas, lalu melanjutkan menyapu, seolah semua rasa capek dan kecewa bisa larut bersama debu yang ia kumpulkan. Setelah selesai membersihkan, Bu Sari membuat sarapan sederhana. Nasi, tempe goreng, dan sambal terasi. Ia letakkan di meja, berharap Lesti akan bangun dan ikut makan bersama. Tapi yang datang justru ucapan bernada sinis. Mak, lauknya ini lagi? Masa nggak bisa masak yang bener dikit? Bu Sari menoleh, masih dengan senyum lembut. Maaf ya, Lesti. Ini yang ada di dapur. Uangnya belum cukup buat belanja lebih banyak. Nanti kalau Mas Arman sudah transfer, Mak belikan ayam, ya.
Lesti tidak menjawab. Ia hanya mendengus kesal, lalu masuk kembali ke kamar. Daun pintu ditutup keras hingga terdengar seperti dentuman. Namun Bu Sari tidak marah. Ia tetap menyuapkan makanan ke mulutnya dengan tenang, meski dalam hatinya mulai pecah. Ia selalu berusaha memaafkan, selalu menanam sabar lebih dalam. Dalam doanya, ia hanya minta satu hal kepada Allah, agar Lesti diberi hidayah, agar hatinya luluh, agar ia mengerti bahwa hidup tak bisa hanya menuntut, tapi juga harus memberi. Hari itu, Bu Sari mencoba mengajak Lesti bicara. Ia mengetuk pintu kamar dengan pelan. "Lesti, Mak mau bicara sebentar." Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Akhirnya pintu terbuka sedikit. Wajah Lesti muncul dengan tatapan malas. "Apa sih, Mak? Ganggu banget dari tadi." Bu Sari menghela napas panjang. "Mak cuma mau ingetin, jangan tinggalkan sholat. Nak, itu tiang hidup kita. Kalau kita jauh dari Allah, nanti hidup terasa hampa. Dan, kalau bisa, bantu-bantu sedikit ya di rumah. Mak udah nggak muda lagi." Ucapan itu disampaikan dengan suara lembut, penuh kasih. Tapi di telinga Lesti, terdengar seperti ceramah yang menyebalkan. Ia membalas dengan tatapan tajam dan nada sinis. "Mak udah selesai? Aku capek diceramahin terus tiap hari. Aku nggak minta dinasihatin. Mak pikir aku nggak tahu cara hidup." Ucapan itu seperti pisau yang mengiris hati Bu Sari. Tapi ia tetap diam. Matanya memerah, bukan karena marah, tapi karena sedih. "Aku cuma khawatir. Nak, Mak nggak ingin kamu jadi wanita yang jauh dari Allah. Rumah tangga itu harus dibangun bareng-bareng, bukan cuma ditinggal tidur seharian." Lesti mencibir. "Mak pikir aku pemalas? Mak tahu nggak, aku ini stres hidup di rumah kecil, bareng mertua terus. Udah, Mak pulang ke kampung aja sana. Aku pengen hidup sendiri sama suami aku." Perkataan itu menghantam Bu Sari seperti petir di siang bolong. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tetap menahan diri. "Mohon maaf ya kalau Mak banyak salah." Dan kalimat itu menjadi penutup percakapan mereka hari itu. Tapi di hati Bu Sari, luka itu membekas. Ia mulai bertanya-tanya dalam diam, apakah ini balasan dari semua kebaikan yang ia beri? Namun tetap, Bu Sari tidak berhenti berharap. Ia terus berdoa agar menantunya berubah. Ia masih percaya bahwa setiap hati bisa dilunakkan oleh Allah, sekeras apapun ia terlihat. Yang tidak ia tahu, doa itu tak akan cukup menghentikan malapetaka yang sudah menunggu di depan mata. Matahari pagi menyusup perlahan melalui celah-celah dinding rumah. Udara terasa lengang, seolah alam tahu bahwa pagi ini akan ada luka yang tak akan bisa disembuhkan oleh waktu. Bu Sari duduk di ruang tengah, menggenggam mushaf kecil yang sudah mulai lusuh. Jemarinya yang keriput menyusuri huruf demi huruf ayat suci, bergetar pelan, namun tetap istiqomah. Di tengah kesendiriannya, ia menggantungkan harapan terakhirnya kepada Allah. Hatinya berat, namun ia tahu, sebagai orang tua, ia tak boleh menyerah. Ia harus kembali mencoba menyentuh hati Lesti, meski yang ia hadapi adalah dinding yang keras dan dingin. Setelah selesai membaca, ia berjalan perlahan menuju kamar Lesti. Ia mengetuk pelan, suaranya lirih namun penuh harap. "Lesti, bangun. Nak, ini udah masuk waktu duha. Sholat ya, biar hidup kita diberkahi Allah." Suara dari dalam kamar tak menjawab. Beberapa detik kemudian, terdengar bunyi langkah kaki yang kasar. Pintu terbuka keras. Lesti berdiri di hadapan Bu Sari dengan wajah tak ramah, rambut acak-acakan, dan mata masih mengantuk. "Mak, setiap hari ya harus bangunin, harus nyuruh sholat, harus ceramah. Nggak bosan apa? Aku udah besar. Mak, aku tahu urusan hidup aku sendiri." Bu Sari terdiam. Hatinya mencelos. Tapi ia masih mencoba bersikap tenang. "Mak cuma khawatir. Lesti, jangan sampai kamu lupa sama Allah. Dunia ini sementara. Nak,
Hidup kita itu ujian. Jangan anggap enteng sholat. Itu tiang kita. Namun, bukannya tersentuh, Lesti justru mengangkat suara lebih tinggi. Mak tuh bisa nggak sih urus diri sendiri aja? Aku udah muak diceramahin terus. Aku tuh pusing. Mak, jangan ganggu aku pagi-pagi gini. Suara Lesti menggema di seluruh rumah. Bu Sari hanya bisa menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi tetap tak ada amarah dalam nada bicaranya. Kalau kamu anggap Mak ini gangguan, nggak apa-apa. Tapi Mak tetap akan ingetin kamu sampai kapanpun. Karena Mak sayang sama kamu. Tapi cinta yang tulus itu justru ditendang oleh ego. Lesti berbalik, membanting pintu kamar dengan keras hingga dinding berguncang. Bu Sari berdiri mematung. Napasnya gemetar, dadanya terasa sesak. Seumur hidupnya, belum pernah ia diperlakukan seperti itu. Apalagi oleh orang yang ia anggap anak sendiri. Waktu berlalu, tapi suasana di rumah tidak pernah membaik. Lesti semakin sering marah, semakin sering membentak, bahkan mulai terang-terangan berkata bahwa ia muak tinggal bersama ibu mertua. Satu-satunya waktu rumah itu terasa damai hanyalah ketika Lesti tertidur. Suatu sore, ketika langit mulai menguning, Bu Sari duduk di teras rumah, menatap pohon mangga tua di halaman. Angin sore mengibaskan ujung kerudungnya. Ia bicara pada dirinya sendiri, dengan suara nyaris tak terdengar. Ya Allah, jika ini memang harus Mak jalani, kuatkan hati Mak. Tapi jika ada jalan lain, tunjukkan kebenaran pada mereka. Ia tidak tahu bahwa malam itu, Lesti sedang menyusun kebencian dalam diam. Semua ucapan lembut itu kini terdengar seperti racun baginya. Ia merasa Bu Sari adalah penghalang. Dalam benaknya, hanya ada satu pikiran. Aku harus lepas dari wanita tua itu. Dan dari situlah, dosa terbesar itu mulai tumbuh. Perlahan, tapi pasti. Ia belum melakukannya hari ini. Tapi niat di hatinya mulai menghitam. Dan bayangan akan tindakan keji mulai membayangi akalnya. Bu Sari tidak tahu bahwa hari-hari tenangnya akan segera berakhir. Hari-hari di rumah kecil itu semakin mencekam. Udara seakan berat. Suasana sunyi yang menggantung seperti menahan sesuatu yang akan meledak. Arman, sang suami, masih sibuk dengan pekerjaannya di luar kota. Tidak tahu bahwa rumahnya perlahan berubah menjadi medan perang yang sunyi. Sementara itu, Lesti sudah tak lagi menutupi rasa muaknya. Ia berjalan di rumah dengan wajah ditekuk, kadang menghela napas keras-keras hanya untuk menunjukkan ketidaksukaannya pada kehadiran ibu mertuanya. Ia tak lagi memanggil Mak dengan lembut, tapi mulai menyebut Bu Sari dengan nada datar, bahkan kadang terdengar sinis. Bu, jangan ubah-ubah isi dapur. Aku pusing lihat bumbu-bumbu dipindah semua. Padahal Bu Sari hanya membersihkan rak yang penuh debu dan merapikan botol-botol bumbu yang berantakan. Dengan suara rendah, ia menjawab, "Maaf, Mak cuma niat bantu bersihin." Namun Lesti tak menggubris. Ia berjalan pergi, menutup pintu kamar keras-keras. Kadang hanya suara TV yang memecah keheningan, atau nada notifikasi ponsel Lesti yang tak henti berbunyi. Di sela-sela waktu itu, Bu Sari sering duduk di dapur, memandangi tembok, pikirannya bercabang, antara kecewa dan harap. Suatu siang yang terik, saat Bu Sari sedang mencuci piring, Lesti datang membawa 2 baju kotor dan melemparkannya ke dekat pintu kamar mandi. "Bu, ini bajuku sama Arman. Tolong dicuci ya. Besok Mas Arman mau kerja lagi." Bu Sari memandangi baju itu dengan tatapan kosong. Ia baru saja selesai mencuci ember besar berisi karpet dan gorden. Punggungnya masih terasa nyeri. Tapi ia hanya mengangguk pelan. "Iya, nanti Mak cuci." Namun bukan ucapan terima kasih yang didapat. Justru bentakan. "Ya cepetan. Jangan nanti-nanti. Aku capek lihat rumah ini kotor terus. Nggak ada yang bisa rapi sedikit apa." Kata-kata itu seperti tamparan di siang bolong. Bu Sari masih menunduk, berusaha menahan perasaan yang sudah nyaris penuh. Tapi hari itu, bukan hanya Lesti yang tak bisa menahan amarah. Bu Sari akhirnya berdiri,
menatap Lesti dengan mata yang mulai berair. "Lesti, jangan seperti itu. Nak, jangan bicara kasar begitu. Mak sudah tua. Tapi Mak nggak pernah niat menyusahkan kalian. Mak cuma pengen bantu. Pengen rumah ini tetap bersih. Kalau kamu merasa terganggu, bilang baik-baik." Tapi Lesti justru tertawa sinis. "Mak pikir ini rumah siapa? Ini rumah suami aku. Bukan rumah Mak. Aku capek pura-pura sabar tiap hari. Kalau Mak mau urus rumah, urus yang benar. Jangan cuma sok tua, tapi semua ditinggalin ke aku." Kata-kata itu menyayat. Dada Busari seperti dihantam batu. Matanya basah, tapi ia tetap berdiri kokoh. "Mak tinggal di sini karena diminta Arman. Nak, kalau kamu nggak nyaman, Mak bisa pergi. Tapi jangan sakiti hati orang yang tulus sayang sama kamu." Tiba-tiba, Lesti melangkah maju. Jarak mereka kini hanya sejengkal. Dengan mata menyala penuh emosi, Lesti membalas. "Mak nggak usah akting jadi korban. Yang nyakitin hati siapa ke siapa duluan." Detik itu, rumah menjadi senyap. Bahkan angin yang biasa bertiup melalui sela genteng pun seakan berhenti. Hanya detak jantung Busari yang terasa makin cepat, dan tatapan Lesti yang semakin dingin. "Kalau bukan karena Mak, hidup aku nggak akan serumit ini." Ucapan itu seperti paku terakhir yang ditancapkan di dada Busari. Ia tidak menjawab. Ia hanya melangkah mundur perlahan, lalu duduk di kursi bambu tua yang mulai rapuh. Kepalanya menunduk, tangan menggenggam erat sajadah yang sejak pagi tadi belum sempat dipakai. Dan di balik tirai kamar, entah mengapa, Lesti menyeringai. Ia tidak lagi menahan. Ia tidak lagi peduli. Rasa hormat itu telah mati. Dan yang tersisa hanyalah bara yang tinggal menunggu saatnya membakar semuanya. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap rumah mereka. Air mengalir deras di selokan, dan suara kodok bersahutan dari sawah belakang. Di dalam rumah, suasana jauh dari hangat. Lesti duduk di depan TV, memainkan ponsel sambil mengunyah keripik. Wajahnya datar. Tak ada rasa bersalah sedikit pun atas pertengkaran yang tadi meledak di siang hari. Sementara itu, Busari berdiam diri di kamar. Di pelukannya, sajadah yang tadi ia genggam masih terasa hangat oleh air mata. Ia belum makan, belum bicara, hanya berdoa dalam diam. Tubuhnya mulai demam, tapi ia tetap memaksakan diri untuk tidak menunjukkan kelemahan. Pukul 9 malam, suara motor terdengar dari luar. Arman akhirnya pulang setelah seharian bekerja. Seperti biasa, tubuhnya penuh peluh, wajahnya letih. Namun senyumnya tetap muncul saat melihat rumahnya dari kejauhan. Di tangan kirinya ada kantong plastik berisi buah tangan, bubur kacang hijau dan tahu goreng kesukaan Lesti. "Assalamualaikum." Suaranya berat namun hangat. "Waalaikumsalam," jawab Lesti setengah hati. Arman menaruh kantong plastik di meja makan dan mencium kening istrinya. "Aku beliin cemilan. Kamu udah makan, sayang?" Lesti mengangguk malas. "Iya, tadi makan mie instan. Itu juga Mak yang masakin." Arman tersenyum. "Alhamdulillah, Ibu masih sempat masak ya." Ia membuka baju kerjanya dan berjalan menuju kamar ibunya, berniat menengok seperti biasa. Namun Lesti buru-buru menahan. "Mas, jangan ganggu dulu. Ibu tadi kayaknya kecapean. Tidur dari sore, katanya pusing." Arman mengangguk polos. Ia percaya. Tak ada curiga, tak ada prasangka. Sebab selama ini, istrinya memang selalu berhasil menyembunyikan watak aslinya. Ia pandai memainkan peran sebagai menantu perhatian di hadapan Arman. "Biar nanti aku bawa teh anget buat ibu," ucap Arman sambil tersenyum. Namun Lesti langsung menyahut. "Nggak usah. Tadi udah aku bikinin." Padahal, sejak pagi tadi, Busari tak diberi makan, tak diberi minum. Ia hanya meneguk air sumur dingin sambil menahan nyeri di kepala dan perih di dadanya. Tapi Lesti begitu pintar menutupi semuanya dengan kebohongan.
Arman tak menyadari apapun. Bahkan saat melihat baju kotor menumpuk, ia berpikir istrinya sedang kurang sehat. Ia yang kemudian mencuci beberapa lembar pakaiannya sendiri malam itu, sambil berkata, "Nggak apa-apa, aku bantuin dikit. Kamu pasti capek ya, sayang." Lesti hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia merasa menang. Selama Arman tak tahu kebenaran, semua masih aman. Tapi malam itu, sesuatu mulai berubah di dalam dada Busari. Ia mendengar semua dari balik tembok kamarnya. Setiap kebohongan Lesti, setiap sandiwara manisnya, semua terdengar jelas. Tapi yang paling membuatnya hancur adalah, anak kandungnya tak pernah curiga, tak pernah bertanya, tak pernah melihat luka-luka kecil yang ia sembunyikan. Busari menangis dalam diam. Ia mulai merasa, dirinya benar-benar sendirian. Bahkan oleh anak kandungnya sendiri, ia seperti tak dianggap. Dan Lesti? Ia duduk bersandar di kursi ruang tamu, tertawa kecil sambil membuka pesan di ponselnya. Seorang teman mengirim foto liburan. "Aku juga ingin hidup bebas kayak gini," gumamnya. Ia tidak tahu hidup bebas yang ia dambakan itu sedang disiapkan oleh takdir. Tapi bukan dalam bentuk yang ia impikan. Melainkan sebagai pelarian. Pelarian dari dosa. Dan ketika saat itu datang, tak ada satupun kebohongan yang bisa menyelamatkannya. Pagi itu langit tampak gelap. Meski matahari sudah naik tinggi. Awan menggantung muram di atas rumah kecil itu, seolah langit pun enggan menyapa penghuninya. Di dapur, Busari berdiri lemah. Tubuhnya menggigil, tapi ia tetap mencoba memasak bubur untuk Arman. Ia tahu anaknya akan berangkat kerja sebentar lagi. Dengan langkah gemetar, ia aduk panci perlahan. Uap panas naik, membasahi wajahnya yang pucat. Sementara dari kamar, Lesti kembali bersuara nyaring. "Ma, sarapan mana?" Mas Arman mau berangkat kerja. Dari tadi nggak disiapin. Busari menyeka peluh di dahinya. "Iya, Lesti, ini Mak lagi masak bubur. Sebentar lagi siap." Tapi Lesti tak mau dengar. Ia keluar dari kamar dengan wajah muram, rambut masih acak-acakan, dan suara tinggi yang menusuk. "Dari kemarin-kemarin juga gini. Semuanya lambat. Mau nunggu orang pingsan baru mau kerja cepat. Ya." Busari terdiam. Tangannya masih memegang sendok kayu, tapi gemetar tak tertahan. Jantungnya berdetak kencang. Sakit hati itu sudah mengendap terlalu lama. Namun, ia masih menahan, masih memilih diam. Arman keluar dari kamar, memakai sepatu dengan cepat. Ia menatap ibunya dan Lesti bergantian, tapi seperti biasa, ia tidak mau campur. Ia hanya pamit buru-buru sambil mencium tangan Busari. "Bu, doain Arman ya. Mau ngantar penumpang jauh hari ini." Busari mengangguk pelan. "Hati-hati di jalan. Nak, jangan lupa istirahat." Dan saat suara motor Arman menjauh dari halaman, ketegangan yang tertahan sejak pagi pun meledak. Lesti berdiri di depan dapur dengan tangan di pinggang. Suaranya naik 2 oktav. "Mak puas sekarang?" Mas Arman percaya terus sama Mak. Mak pura-pura jadi orang sabar. Padahal cuma nyari simpati. "Aku udah muak. Mak, udah cukup hidup bareng Mak." Busari membalikkan badan perlahan. Wajahnya pucat. Mata sayunya menyiratkan luka yang dalam. "Mak cuma ingin kamu jadi istri yang baik. Lesti, jangan malas. Jangan tinggalkan sholat. Arman kerja siang malam. Kamu malah tidur terus. Main HP. Apa nggak kasihan kamu lihat dia begitu?" Ucapan itu seperti pemantik. Wajah Lesti memerah. Tangannya mengepal. "Mak pikir Mak siapa? Ibunya Arman?" "Iya. Tapi bukan ibuku. Jangan ajarin aku hidup. Jangan bawa-bawa agama buat nyindir aku." Busari melangkah maju. Suaranya tetap tenang namun getir. "Mak tidak nyindir. Mak cuma takut. Takut kamu makin jauh dari Allah. Dari kebaikan. Kalau kamu nggak hormat sama Mak, itu urusanmu.
Tapi jangan tinggalkan sholat. Lesti itu yang paling Mak takutkan. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, Lesti tidak hanya melawan dengan kata-kata. Ia menyenggol panci bubur di atas kompor dengan keras, hingga sebagian isinya tumpah dan meletup panas di atas lantai. Bu Sari terkejut, mundur selangkah. Lesti menatapnya penuh kemarahan. Dadanya naik turun. Mak nggak usah campur. Mulai hari ini, aku nggak mau dengar satu kata pun dari Mak. Jangan pernah lagi bangunin aku buat sholat. Jangan pernah lagi sentuh hidupku. Bu Sari tidak menjawab. Air matanya mulai jatuh satu persatu. Tapi bukan hanya karena sedih. Tapi karena firasat buruk yang semakin kuat menyesakkan dadanya. Ia tahu, amarah Lesti sudah sampai pada titik buta. Dan jika Allah tak segera membalikan hatinya, maka bencana hanya tinggal hitungan hari. Pagi itu sepi. Tak ada suara ayam berkokok. Tak ada suara sapu lidi menyapu halaman seperti biasanya. Rumah itu mendadak hening, menyesakkan, seperti menahan nafas sebelum badai datang. Lesti bangun lebih siang dari biasanya. Wajahnya masih masam. Rambut dibiarkan berantakan. Ia keluar kamar dengan langkah berat dan perasaan penuh amarah yang belum tuntas dari hari sebelumnya. Di dapur, Bu Sari sudah berdiri sejak subuh. Tubuhnya masih lemas karena demam semalam, tapi tangannya tetap cekatan. Ia memasak air untuk membuat teh dan menyiapkan bekal sederhana buat Arman, meski sang anak belum pulang dari perjalanan kerja malam. Wajah Bu Sari pucat, tapi matanya tetap lembut. Meski di dalam dada, luka kemarin masih basah. Saat melihat Lesti keluar kamar, Bu Sari mencoba menyapa seperti biasa, meski suaranya terdengar gemetar. Pagi, Lesti, ini Mak masak air. Kalau mau mandi air hangat masih ada. Lesti tidak menjawab. Ia hanya melirik tajam, lalu duduk di meja makan dengan tangan menyilang. Matanya menyapu seisi dapur dengan pandangan jenuh, seolah sedang menunggu momen untuk melampiaskan kekesalannya. Beberapa detik berlalu. Suasana semakin hening. Hanya suara air mendidih di atas kompor yang terdengar seperti bisikan kematian. Lesti berdiri. Kakinya melangkah pelan menuju kompor, menatap panci besar yang sudah mulai mengepulkan uap. Di matanya yang gelap, berkecamuk amarah, dendam, dan rasa jengah yang entah datang dari mana. Bu Sari masih berdiri membelakangi, memotong tahu dengan pisau kecil. Lesti, Mak cuma ingin rumah ini damai. Kamu masih muda. Mak tahu kamu lelah. Tapi jangan biarkan rasa benci menguasaimu. Nak. Ucapan itu, yang seharusnya menjadi nasihat terakhir dengan kasih, justru menjadi pemantik terakhir dalam dada Lesti yang sudah terbakar. Ia memutar badan, meraih pegangan panci air mendidih tanpa pikir panjang. Dalam satu gerakan cepat, air panas itu disiramkan ke tubuh Bu Sari. Jeritan memecah udara. Tubuh Bu Sari terjatuh. Tangan dan lehernya melepuh seketika. Kulitnya menggulung merah. Uap panas menyelimuti dapur. Lesti mundur 2 langkah. Matanya melebar. Panci yang ia pegang terjatuh ke lantai dengan dentuman keras. Astagfirullah. Astagfirullah. Mak. Tapi penyesalan itu tak pernah benar-benar muncul dari hatinya. Bukan karena ia menyesal melukai sang mertua, tapi karena ia takut tertangkap, takut dihukum, takut aibnya terbongkar. Bu Sari masih menggeliat di lantai, tubuhnya gemetar, suara rintihannya seperti merobek langit-langit dapur. Ya Allah. Lesti, kenapa? Nak, kenapa? Tapi Lesti sudah tidak mendengar lagi. Ia panik. Tangannya gemetar. Nafasnya tersengal. Matanya menatap sekeliling, mencari jalan keluar dari bencana yang ia ciptakan sendiri. Tiba-tiba ia berlari ke kamar, membuka lemari Arman, merogoh kotak tabungan logam yang disembunyikan suaminya. Di dalamnya ada tumpukan uang, hasil kerja keras Arman selama berbulan-bulan. Tanpa pikir panjang, Lesti menyambar semua uang itu, memasukkan ke dalam tas, dan mengambil beberapa baju secara acak. Sementara di luar kamar, jeritan Bu Sari mulai melemah.
Ia menggeliat pelan, kulit tubuhnya mengelupas. Namun tak ada satupun tangan yang membantu. Lesti keluar dari rumah seperti pencuri. Ia berlari ke arah belakang rumah, menuju jalan sempit yang tembus ke hutan kecil di pinggir desa. Nafasnya tak beraturan. Ia berusaha menenangkan diri, tapi suara rintihan Busari masih terngiang di telinganya, membuat langkahnya semakin kacau. Ia tak tahu harus kemana. Tapi ia tahu satu hal, ia harus kabur. Dan dari sinilah perjalanan menuju kehancuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Suara derap langkah Lesti yang panik perlahan menghilang di kejauhan, menyisakan kesunyian yang mencekam di dalam rumah itu. Tapi bukan kesunyian yang membawa kedamaian, melainkan sunyi yang menyelimuti luka, sunyi yang menyimpan tangisan dan jeritan yang belum sempat dijawab oleh siapapun. Di lantai dapur, tubuh Busari tergeletak lemah. Kulit tangannya melepuh, lehernya merah membara seperti habis disiram bara api. Nafasnya tersengal. Setiap gerakan kecil menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Tapi mulutnya masih mencoba bersuara, masih berharap ada yang datang menyelamatkan. Allah, tolong Mak, siapapun, tolong. Air mata mengalir membasahi pipi keriputnya. Bukan hanya karena sakit, tapi karena luka batin yang lebih perih dari air panas yang menyentuh tubuhnya. Luka karena dikhianati oleh orang yang ia anggap seperti anak sendiri. Tetangga di sebelah rumah sempat mendengar jeritan itu. Awalnya mereka mengira itu hanya pertengkaran biasa. Tapi saat jeritan berubah menjadi tangisan yang lirih dan tersendat, rasa curiga mulai tumbuh. Mak Iyah, tetangga depan rumah, akhirnya mengetuk pintu depan dengan cemas. Bu Sari? Buka saya Iyah. Bu, nggak apa-apa. Tak ada jawaban. Hanya suara kipas angin tua yang berputar lambat dan suara air tetesan dari ember yang terguling di dapur. Mak Iyah mulai panik. Ia mengintip dari jendela, tapi tirai ditutup. Ia berkeliling lewat samping, masuk dari pintu belakang yang ternyata tak terkunci. Dan disitulah ia menemukan pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Astagfirullah. Bu! Tubuh Busari tergeletak di lantai. Kain sarungnya basah oleh air. Tangannya melepuh. Wajahnya memucat. Mata sayunya melirik lemah ke arah pintu dapur, seolah menyambut pertolongan terakhirnya. Dengan tergesa Mak Iyah berlari keluar dan memanggil warga lain. Dalam waktu singkat, beberapa orang berdatangan. Tangis dan panik langsung pecah di rumah itu. Ambil motor. Cepat bawa Busari ke puskesmas. Seseorang mengangkat tubuh Busari dengan hati-hati. Ia hanya mengerang lirih. Sesekali memanggil nama Arman dalam lemah. Anakku. Arman, jangan tinggalin Mak. Lesti. Nama itu. Nama yang seharusnya menjadi cahaya di masa tua Busari. Tapi hari ini, nama itu justru menjadi perih yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah keramaian warga yang sibuk menolong, satu hal menjadi pertanyaan besar. Di mana Lesti? Warga mencari ke seluruh penjuru rumah. Tapi kamar kosong. Lemari terbuka. Beberapa baju hilang. Dan kotak tabungan lenyap tanpa jejak. Wah ini bukan kecelakaan. Ini ulah Lesti, teriak salah satu warga. Dia siram air panas, lalu kabur bawa duit. Astagfirullah, tega benar. Amarah mulai tumbuh di wajah para tetangga. Tapi mereka tahu, sekarang yang paling penting adalah menyelamatkan Busari. Ia harus segera dibawa ke puskesmas. Luka di tubuhnya sudah sangat serius. Mereka tak tahu, apakah ia akan selamat atau tidak. Dan saat motor membawa tubuh lemah itu melintasi jalan desa yang becek, di kejauhan, di balik rimbunnya pohon dan sunyinya hutan kecil, langkah kaki Lesti semakin dalam masuk ke pelariannya. Ia pikir ia berhasil lolos. Ia pikir semua akan baik-baik saja. Tapi ia lupa bahwa setiap jeritan orang tua yang teraniaya selalu sampai ke langit. Dan langit sedang menyiapkan jalannya sendiri. Lesti berlari seperti orang kesurupan. Nafasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat, meski pagi belum benar-benar panas.
Di punggungnya tergantung tas kain yang ia bawa tergesa, berisi uang tabungan Arman dan beberapa helai pakaian. Langkahnya terhuyung, tersandung akar pohon dan batu-batu kecil di jalan setapak belakang rumah. Ia tak berani keluar lewat depan. Ia tahu, suara jeritan mertuanya tadi bisa saja mengundang warga. Dan kalau sampai warga tahu, habislah dia. Ia tak siap menghadapi amarah mereka. Ia tak siap menerima kenyataan atas apa yang baru saja ia lakukan. Ia hanya ingin kabur. Sejauh-jauhnya. Lari, lari, lari. Gumamnya sendiri sambil menggosok wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata yang belum sempat ia sadari. Hutan kecil di belakang rumah menjadi tujuannya. Jalan setapak yang biasa dilewati anak-anak sekolah kini tampak seperti lorong gelap yang menelannya perlahan. Ranting-ranting menggantung rendah. Ilalang mencakar betisnya, tapi Lesti tak peduli. Di pikirannya hanya ada satu, pergi sebelum Arman tahu, sebelum semua orang tahu. Langkahnya semakin cepat. Daun-daun kering berderak di bawah kakinya. Burung-burung beterbangan panik dari pepohonan, seolah tahu ada yang tidak beres. Kabut tipis masih menggantung di antara batang-batang pohon. Suasana hening dan menyeramkan. Namun semua itu tak berarti apa-apa bagi Lesti yang kini dikuasai ketakutan. Ketakutan pada balasan. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengejarnya. Tapi yang ia lihat hanya jalan sepi, pohon-pohon tinggi, dan sunyi yang menusuk. Nafasnya semakin berat, tapi ia terus berlari. Sampai akhirnya, ia tiba di tengah hutan kecil itu. Sebuah tanah lapang yang berlumpur dan lembab, tempat warga biasa mencari kayu bakar atau menjerat burung. Di sanalah langkah Lesti mulai goyah. Ia tak sadar, tanah yang ia injak bukan tanah padat, melainkan lumpur basah yang diam-diam menghisap pelan dari bawah. Tapi ia tak peduli. Ia terus berjalan. Baru setelah beberapa langkah, ia merasakan ada yang aneh. Kenapa berat banget kakiku? Ia melihat ke bawah. Kedua kakinya sudah masuk hingga setengah betis ke dalam lumpur. Ia mencoba menarik kakinya, tapi justru semakin dalam. Panik mulai menguasai. Matanya melebar, tangannya mencari pegangan, tapi yang ada hanya rumput basah dan ranting licin. Astagfirullah, ini apa? Lumpur hisap. Tanah jenuh air yang terlihat biasa saja, tapi mampu menelan tubuh manusia perlahan dan mematikan dalam senyap. Lesti mulai menangis. Tangis yang tak lagi karena penyesalan, tapi karena ketakutan yang murni. Tolong! Tolong! Ia berteriak sekuat tenaga, tapi hanya gema suaranya sendiri yang kembali memantul. Tak ada satupun warga yang mendengar. Jalan yang ia pilih untuk kabur adalah jalan paling sepi di desa itu. Ya Allah, aku nggak mau mati, tolong, siapapun. Tubuhnya kini sudah masuk hingga ke lutut. Lumpur menariknya perlahan, seolah alam sendiri ingin membalas apa yang telah ia lakukan. Ia memukul-mukul tanah di sekitarnya, mencoba meraih ranting, tapi tak ada yang cukup kuat menahan berat tubuhnya. Peluh, tangis, dan tanah bercampur menjadi satu. Suara detak jantungnya seperti menggelegar di telinga sendiri. Dan di kejauhan, suara angin berdesir di antara pohon-pohon terdengar seperti bisikan. Tak ada yang bisa lari dari azab Allah. Langkah Lesti kini sudah tak terarah. Setiap detik terasa seperti akhir. Lumpur yang menjebaknya tadi berhasil ia lepaskan dengan penuh susah payah setelah ia meraih akar pohon yang menggantung dari atas bukit kecil. Tapi usahanya membebaskan diri itu menguras seluruh tenaganya. Kakinya basah penuh lumpur. Tubuhnya luka-luka, dan napasnya terus memburu seperti dikejar maut. Namun ia terus berjalan, atau lebih tepatnya, terus kabur. Tak ada rencana, tak ada tujuan. Tas kain yang dibawanya mulai robek, isinya berantakan, beberapa lembar uang basah dan jatuh entah di mana. Tapi Lesti tidak peduli. Ia terus melangkah ke dalam hutan yang makin dalam. Dedaunan menutup cahaya, membuat hutan tampak seperti malam di siang bolong. Semua terasa sunyi. Terlalu sunyi.
Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara napasnya sendiri dan ranting yang patah diinjak kakinya. Kadang ia merasa seperti sedang diikuti. Tapi saat menoleh, hanya semak dan kabut yang menyambutnya. Rasa takut mulai berubah menjadi delusi. Di dalam pikirannya, suara Busari terus menggema. Jangan tinggalkan sholat. Lesti, jangan jauh dari Allah. Nak. Ia menutup telinganya, berusaha menghapus suara itu. Tapi suara itu justru makin keras, menggema, masuk ke dalam hati yang dulu sudah tertutup. Tutup mulut. Diam. Jangan ganggu aku. Ia berteriak seperti orang kesurupan. Ia mulai menangis, bukan karena bersalah, tapi karena mulai merasa terjebak di dalam mimpi buruk yang ia ciptakan sendiri. Kabut semakin tebal. Burung-burung hutan yang tadinya bersembunyi, mulai beterbangan panik. Seperti memberi tanda bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Dan benar saja. Langkah Lesti terhenti di bibir tebing kecil. Di bawahnya, sungai deras mengalir penuh batu tajam. Ia mundur setapak, matanya berputar, mencari jalan lain. Tapi semua jalur di sekitarnya hanya semak berduri dan lumpur basah. Tolong, tolong, aku nggak tahu jalan pulang. Suara itu keluar dari mulutnya seperti pengakuan yang selama ini terkubur dalam kesombongan. Langkahnya kini makin gontai. Ia kelelahan. Tidak makan, tidak minum, tak ada tempat berteduh, tak ada manusia. Ia bersandar di pohon besar, lalu terduduk perlahan. Rasa dingin mulai merayap. Tangannya gemetar. Uang di dalam tas sudah mulai sobek dan basah. Baju yang ia kenakan penuh lumpur dan darah dari goresan duri. Dan di sanalah semua suara kembali menyerangnya. Suara tangisan Busari. Suara Arman yang memanggil ibunya. Suara warga yang berteriak panik. Suara dirinya sendiri saat menyiram air mendidih ke tubuh orang tua. Kenapa? Kenapa aku begini? Lesti mulai menangis. Keras, pecah, terisak seperti anak kecil. Tapi tak ada yang menjawab. Tak ada yang datang. Tak ada tangan yang meraih. Hutan ini terlalu dalam untuk didengar siapapun. Dan ia tahu ini bukan lagi tempat pelarian. Ini sudah jadi neraka kecil yang menelannya perlahan. Ia mencoba berdiri lagi. Tapi lututnya goyah. Tubuhnya terasa ringan, seperti melayang. Pandangannya mulai kabur. Lalu, tiba-tiba langkahnya tersandung batu besar, dan tubuhnya terjerembab jatuh ke semak penuh duri. Ah! Jeritnya terdengar lemah. Saat ia mencoba bangkit, kaki kirinya tak bisa digerakkan. Tersangkut akar dan tertusuk batang kayu tajam. Rasa sakit menjalar sampai ke pinggang. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan selain merintih sendirian. Dan di antara kabut yang menggantung di atas kepalanya, Lesti akhirnya sadar. Ia tidak sedang lari dari manusia. Ia sedang dikejar oleh takdir. Takdir dari doa yang dilukai. Takdir dari luka yang disiram panas. Takdir dari hati yang ia abaikan. Dan kini, tak ada jalan pulang. Langit mendung makin menghitam. Kabut turun perlahan seperti tirai tipis yang menutupi pandangan. Di antara rimbunan semak dan akar-akar pohon yang menjuntai, Lesti masih mencoba berdiri, tapi tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Kakinya gemetar, bajunya basah, dan luka-luka kecil di tangannya mulai berdarah lagi karena tergesek ranting dan batu. Beberapa lembar uang dari tas robeknya beterbangan tertiup angin. Ia mencoba meraihnya, dengan nafas terengah, namun tak bisa. Tangannya lemah, tak berdaya. Tak ada lagi yang penting. Bahkan uang pun kini tak bisa menyelamatkannya. Dalam langkah pelan dan terpatah, ia menyusuri jalan sempit yang tertutup ilalang. Namun tanah yang ia injak perlahan mulai terasa aneh, lembek, basah, dan seperti bergerak di bawah kaki. Tapi Lesti tak menyadarinya. Ia terlalu fokus mencari jalan keluar dari hutan yang kian gelap. Sampai akhirnya, pluk! Kakinya masuk ke dalam tanah basah sedalam mata kaki. Ia berhenti sejenak,
lalu mencoba menarik kakinya. Tapi saat ia mengangkat satu kaki, kaki yang satunya justru makin tenggelam. Apa ini? Desisnya. Ia mencoba berdiri lebih tegak. Namun suara, blub-blub, pelan terdengar dari bawah. Tanah itu bukan tanah biasa. Itu adalah lumpur hisap, tanah yang terlihat padat, tapi di dalamnya penuh air jenuh yang siap menelan apapun yang berdiri di atasnya terlalu lama. Lesti mulai panik. Astagfirullah, ini apa? Ia mencoba melompat mundur, tapi tak bisa. Setiap gerakannya justru membuat tubuhnya makin masuk ke dalam. Lumpur itu seperti makhluk hidup. Menariknya perlahan, tanpa ampun, tanpa suara, tanpa darah. Lesti menjerit. Tolong! Tolong aku! Siapapun, tolong! Tapi tak ada yang datang. Tak ada warga, tak ada suami, tak ada ibu mertua. Yang ada hanya dirinya dan bumi yang sedang menelannya. Tubuhnya kini sudah masuk hingga ke paha. Kedua tangannya ia angkat tinggi-tinggi, mencoba mencari sesuatu yang bisa dijadikan pegangan. Tapi akar pohon terlalu jauh, dan semak terlalu lemah untuk menopang tubuhnya. Aku nggak mau mati di sini. Aku nggak mau. Ya Allah. Itu mungkin pertama kalinya Lesti menyebut nama Allah dengan sungguh-sungguh setelah sekian lama. Tapi hatinya penuh ketakutan, bukan keinsafan. Ia belum sempat menyesali perbuatannya sepenuh hati, dan sekarang waktu mulai menghabiskan kesempatannya. Bu Sari, maaf, aku nggak maksud. Ya Allah, tolong. Air matanya bercampur lumpur. Ia memukul-mukul tanah. Tapi tak ada gunanya. Kini tubuhnya masuk sampai ke perut. Nafasnya mulai tak teratur. Ia berteriak sekali lagi, lebih keras, lebih histeris. Tapi suara itu hanya dijawab oleh burung-burung hutan yang terbang menjauh, dan kabut yang semakin turun. Langkah kakinya sudah tidak bisa bergerak. Kedua tangan makin lemah. Dan di tengah ketakutan itu, pikirannya mulai dibanjiri bayangan. Wajah Arman, wajah Bu Sari, dan suara jeritan yang ia sebabkan sendiri. Allah, ampuni aku, ampuni aku. Itulah kalimat terakhir yang terdengar sebelum tubuhnya tenggelam lebih dalam. Kini hanya kepalanya yang tersisa. Ia menatap langit yang gelap, dan detik berikutnya, kepalanya ikut tertelan. Tak ada tanda-tanda, tak ada darah, tak ada saksi. Hutan itu kembali diam. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi di dasar lumpur, satu nyawa telah diambil. Dan satu dosa telah ditelan bumi dengan tenang. Hari sudah beranjak sore. Langit di atas desa mulai berwarna jingga keemasan. Tapi tak ada keindahan yang bisa dirasakan di rumah kecil itu. Bukan karena cuaca, tapi karena luka dan kehilangan yang membekas begitu dalam. Di teras rumah, Arman duduk termenung. Wajahnya kusut, mata sembab. Di sebelahnya, Mak Iyah dan beberapa warga desa masih duduk memeluk tubuh Bu Sari yang kini terbaring lemah di atas kasur tipis. Tubuhnya dibalut perban, kulitnya yang melepuh masih terlihat merah menyala, tapi matanya tetap basah oleh kasih bukan oleh dendam. Puskesmas desa telah mengobati luka-lukanya semampu mereka. Tapi luka yang lebih besar bukan di kulit, melainkan di hatinya. Luka dari seorang menantu yang ia cintai seperti anak sendiri. Arman tak bisa berkata-kata. Sejak mendengar kabar bahwa ibunya disiram air panas oleh istrinya sendiri, dunia seperti runtuh di atas kepalanya. Ia merasa hancur, kehilangan arah, dan dihantam rasa bersalah yang tak bisa diredam. Ibu, maaf. Arman gak tahu apa-apa. Arman bodoh. Bu Sari hanya tersenyum samar. Bibirnya pecah, tapi hatinya tetap lembut. Mak nggak pernah salahin kamu. Nak, kamu anak baik. Lesti aja yang belum tahu jalan pulang. Kalimat itu membuat Arman makin hancur. Tapi dia kemana? Bu? Aku udah keliling kampung. Nggak ada yang lihat dia lewat jalan utama. Warga pun saling pandang. Tak ada satupun yang tahu kemana Lesti pergi setelah kabur.
Bahkan tetangga belakang rumah yang biasanya melihat setiap pergerakan rumah itu pun, hari itu sama sekali tidak melihat bayangan Lesti keluar. Dia bisa aja lewat hutan. Men. Jalan belakang itu tembus ke kebun bambu sama rawa kecil, kata Pak Tamin, tetangga lama. Arman langsung berdiri. Kalau gitu saya nyusul ke sana. Saya cari dia. Mak Iyah buru-buru menahan. Men, jangan sekarang. Hari udah sore. Kalau masuk hutan sendiri, kamu bisa kesasar. Tapi Arman sudah tak peduli. Ia berlari, membawa senter kecil dan hanya mengenakan sandal jepit. Langkahnya cepat, napasnya berat. Ia ingin tahu, apa Lesti masih hidup? Kenapa tega melakukan semua ini? Apakah dia benar-benar berniat membunuh ibunya? Saat memasuki hutan, kabut mulai turun. Jalanan licin. Suara jangkrik memecah keheningan. Arman menyusuri jalur tanah becek, lalu masuk ke jalan kecil yang dipenuhi semak berduri. Beberapa kali ia terjatuh, namun tetap bangkit. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah tanah lapang berlumpur. Di sana, ia melihat jejak-jejak kaki yang tak beraturan, sobekan tas kain dan lembaran uang kertas yang basah, menempel di rerumputan. Arman terdiam. Lesti, kamu lewat sini. Ia menunduk. Di antara lumpur, terlihat potongan pakaian yang dikenakan Lesti saat terakhir ia lihat. Jantungnya berdegup kencang. Tapi tak ada tubuh. Tak ada mayat. Tak ada suara. Hanya lumpur yang tenang dan angin yang menggigit. Arman berdiri terpaku. Hatinya gelisah. Matanya memandang ke tengah lumpur yang luas itu. Apa dia ditelan bumi? Arman menjerit. Lesti, kamu di mana ah? Tapi tak ada jawaban. Hutan hanya membalas dengan sunyi. Dan pada detik itu, Arman tahu, istrinya sudah tak ada. Pergi, tanpa pamit. Hilang, tanpa bekas. Tangannya gemetar. Ia berlutut, menangis di atas lumpur. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena rasa gagal yang menghantam keras. Ia telah mencintai seorang wanita yang menyakiti ibunya. Dan wanita itu kini lenyap, ditelan oleh tanah, oleh takdir, oleh murka yang tak terlihat. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Namun Lesti tak pernah ditemukan. Tak ada mayat. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tak ada jejak. Seolah benar-benar ditelan bumi. Warga desa masih sesekali membicarakan tragedi itu. Mulut-mulut berbisik di antara pagar bambu dan warung kopi pagi. Tapi semua setuju. Apa yang menimpa Lesti adalah teguran nyata dari Allah, akibat menyakiti orang tua yang tulus mencintai dan menasihati. Di rumah kecil itu, kehidupan perlahan mulai berubah. Arman, meski masih menyimpan luka, berusaha menata kembali puing-puing yang tersisa. Ia berhenti bekerja keluar kota, memilih tetap di desa, merawat ibunya yang masih belum pulih sepenuhnya. Setiap hari, Arman yang kini membersihkan rumah, memasak, mencuci, bahkan menggantikan tugas yang dulu dilalaikan oleh Lesti. Di matanya, terlihat jelas penyesalan yang tak bisa diucapkan. Bukan hanya karena kehilangan istri, tapi karena selama ini, ia terlalu percaya, terlalu buta, terlalu diam. Bu Sari pun perlahan pulih. Luka di tubuhnya masih meninggalkan bekas. Tapi yang lebih sulit sembuh adalah luka di hatinya. Setiap kali ia menatap panci di atas kompor, atau mendengar air mendidih, tubuhnya merinding. Tapi ia tak pernah menyimpan dendam. Tidak sedikit pun. Mak sudah maafin Lesti. Men, mungkin dia lupa bahwa rumah tangga bukan cuma tentang suami dan istri, tapi juga tentang menjaga ridho Allah dan orang tua. Air mata Arman jatuh. Ia menggenggam tangan ibunya erat. Aku juga minta maaf. Bu, aku yang salah. Aku terlalu percaya sama dia, sampai nggak lihat luka Mak setiap hari. Bu Sari hanya menggeleng pelan. Yang penting sekarang, kamu kembali. Mak masih bisa lihat kamu jadi anak yang baik.
Dan sejak hari itu, Arman tak pernah lagi meninggalkan sholat. Ia tak pernah absen menemani ibunya duduk di teras setiap sore, menatap langit yang sama, langit yang dulu menyaksikan jeritan, dan kini menyaksikan kedamaian yang kembali perlahan. Warga desa mulai menghargai Arman dan Bu Sari lebih dalam. Banyak yang datang silih berganti, membawa buah tangan, mendoakan, bahkan meminta nasihat dari Bu Sari, yang kini dijuluki ibu yang diuji, tapi tak pernah mengutuk. Sedangkan Lesti, namanya hanya tertulis dalam bisikan. Wajahnya hanya tinggal bayangan. Dan kisahnya menjadi pelajaran bagi siapapun yang pernah melupakan hormat pada mertua, pada orang tua, dan pada Allah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra 23. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa doa orang tua adalah cahaya, tapi air matanya adalah petir yang tak terlihat dan bisa turun kapan saja.